Shalom. Oke, puji Tuhan. Masih semangat buat Tuhan? Jangan sampai kerajinan kita kendor. Jangan sampai membuat masalah membuat kita tersandung. Jangan sampai membuat kita membuat kita malas untuk cari Tuhan. Tapi justru itulah rencana iblis supaya kita nggak cari Tuhan lagi. Tapi jadikan masalah demi masalah. Semakin giat kita, semakin semangat kita untuk mencari Tuhan. Dan kita akan menjumpai Tuhan. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Kita masih melanjutkan Naaman, panglima yang kusta. Naaman, panglima yang kusta, nanti kita akan lanjutkan dengan kapak timbul mengapung. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan melihat apa yang tidak terlihat. Oke, minggu lalu masih ingat kita sampai mana? Ada perempuan kecil yang diculik sama orang Aram, tapi justru dia jadi berkat di sana. Naaman, orang yang tidak percaya jadi percaya. Naaman, orang yang sakit justru mengalami kesembuhan karena berjumpa dengan Elisa. Sekarang kita kembali ke firman Tuhan, kita lihat dari ayatnya dari 2 Raja-Raja. Kita kembali ke 2 Raja-Raja. Pasal kelima. Kita lihat Naaman sudah disembuhkan. Naaman sudah disembuhkan. Jadi sekali lagi saya tekankan, banyak orang bilang baptisan pentahiran. Sebenarnya ini bukan bicara soal bukan baptisan pentahiran, tapi ini bicara soal pertobatan total. Karena ada angka 7 di situ yang artinya totalitas kita sama Tuhan. Kedua, dia dicelupkan di Sungai Yordan yang artinya yang turun ke bawah. Siapa yang turun ke bawah? Yesus yang telah turun ke bawah. Artinya ketika saudara dibaptis, saudara menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya saudara menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan bukan hanya dengan kebangkitannya, tapi saudara juga harus menyatu dengan kematiannya. Supaya saudara berjalan dalam hidup yang baru. Oleh sebab itu dikatakan di situ, Naaman menjadi tahir, kulitnya bersih kembali. Naaman menjadi tahir di ayat 10, kulit maka tubuhnya menjadi pulih kembali. Di situ mungkin bahasanya kulitnya itu menjadi bersih seperti anak yang baru lahir. Ini artinya lahir baru di ayat 10. Ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Ya. Nggak nyala. Diputar kali di bawahnya. Enggak ya? Enggak nyampe. Ya, oke. Oke, 2 Raja-Raja 5 ayat 10. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, ya, pertobatan yang sempurna, terus maka tubuhmu akan pulih kembali. Menyatu dengan yang turun ke bawah, menyatu dengan Yesus yang telah menjadi manusia, sehingga engkau menjadi tahir. Jadi baru kita bisa menjadi tahir. Baru kita menjadi tahir. Naaman berkata, lah kok Elisa gak keluar sama sekali, minimal gerak-gerakin tubuh saya sambil gerak-gerakin tangannya ke badan saya atau ke tubuh saya. Nah, ini artinya apa? Keselamatan itu melalui Yesus terlihat sangat simpel, terlalu sederhana, sampai orang gak masuk di akal. Tapi itulah kenyataannya, ketika saudara percaya sama Tuhan, Tuhan langsung memberi saudara tiket keselamatan itu. Tiket untuk menuju ke surga. Terlepas dari saudara pakai tiket itu atau enggak, itu urusan saudara.
Tapi saya rindu semua di sini pakai tiket itu. Amin. Amin. Ayat 13. Ayat 13. 2 Raja-Raja 5 ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Iya. Kita dikasih yang sukar pun, kalau saudara lagi sakit, disuruh kasih yang sukar pun, saudara mau kok. Orang lagi sakit misalnya cancer, disuruh kemo, dia mau, walaupun itu sakit. Orang lagi gagal ginjal, disuruh cuci darah, mau, walaupun itu sakit. Sementara ini dikasih yang simple, protes dia. Inilah manusia, maunya menyusahkan diri saja. Tuhan kasih keselamatan yang begitu simple buat kita. Kenapa kita mempersulit diri kita sendiri? Tapi setelah saudara memperoleh karunia keselamatan itu, saudara harus berjalan layaknya orang selamat. Saya ulang sekali lagi, setelah saudara memperoleh karunia keselamatan itu, saudara harus berjalan layaknya orang selamat. Peristiwa Naaman ini mengajarkan saudara apa? Apa yang saudara dapat pelajaran dari peristiwa ini? Apa? Nggak ada yang tahu? Simak ya. Bagaimanapun juga, Naaman ini orang Aram, panglima orang Aram. Setuju gak? Setuju. Panglima pasukan perang. Jadi dia memimpin pasukan perang. Perang lawan siapa? Perangnya lawan Israel. Dan ini panglimanya. Bisa bayangin panglimanya bisa datang ke Israel dan orang Israel justru menolong dia. Apa yang saudara bisa dapat dari peristiwa ini? Apa yang saudara bisa dapat dari peristiwa ini? Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya mengasihi musuh-musuh kita. Tuhan ngajarin saudara dan saya supaya kita mengasihi orang yang jahat sama kita. Sejahat apapun dia. Tidak ada alasan untuk kita membenci dia. Saya ulang sekali lagi. Sejahat apapun orang itu, bukanlah menjadi alasan untuk kita membenci dia. Bukan juga menjadi alasan kita untuk menjauhi dia. Justru, semakin jahatnya orang, semakin kita lihat orang itu butuh pertolongan. Saya ulang sekali lagi. Semakin saudara melihat orang itu jahat, semakin saudara harusnya sadar kalau orang itu adalah orang yang butuh pertolongan. Setuju? Oleh sebab itu, Tuhan mengajar kita kalau saudara adalah orang-orang yang selamat. Saudara sudah memegang tiket keselamatan atau saudara sudah memegang karunia keselamatan dari Tuhan. Apa yang saudara harus lakukan? Saudara mengembangkan keselamatan itu dengan cara mengasihi orang yang jahat sama kita. Mengasihi semua musuh-musuh kita. Orang yang mau jatuhin saudara, orang yang ngejahatin saudara, tetap itu adalah proyek dari Tuhan buat saudara. Supaya saudara bawa keselamatan buat dia. Saya bilang sekali lagi. Itu proyek dari Tuhan untuk saudara menyelamatkan dia. Saudara sadar gak? Kalau ada orang yang jahat di sekitar kita dan itu diizinkan Tuhan. Saya ulang ya sekali lagi ya. Kalau ada orang yang jahat sama kita dan itu diizinkan Tuhan. Bukankah berarti itu proyek Tuhan untuk kita membawa keselamatan buat dia? Kalau saudara benci, saudara akan dapat batu sandungannya. Tapi kalau saudara belajar mengampuni, saudara sedang menjadikan itu sebagai batu loncatannya. Kalau saudara belajar mengampuni, itulah batu loncatan, bukan batu sandungan.
Tapi kalau saudara membenci, itu jadi batu sandungan. Saudara akan ngelihat kesalahan orang dan terus-terus saudara akan cari-cari kesalahan orang itu. Tujuannya apa? Supaya saudara semakin terluka di dalam sini. Saya bilang sama saudara, saudara tidak pernah akan survive sampai kapanpun kalau saudara tidak mulai menerima orang lain apa adanya. Saya ulang sekali lagi, saudara tidak pernah bisa survive kalau saudara tidak belajar menerima orang lain apa adanya. Belajar terima orang, belajar ngampunin orang, baru saudara bisa ngelewatin satu batu, satu batu, satu batu. Jangan sampai batu yang saudara lihat itu jadi batu sandungan. Ayat 5:14 sampai 17. Ayat 14 sampai 17. 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Anak ini seperti anak bayi. Jadi di sini pakai katanya anak bayi yang baru lahir. Dan ia menjadi tahir. 15. Ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Hebat gak? Hebat gak? Ini seorang Aram, orang tidak percaya. Dari mulutnya keluar apa? Aku tahu sekarang di seluruh bumi ini tidak ada Allah lain selain Allah Israel. Kalau Elisa keluar, Elisa gerak-gerakin tangannya. Yang nyembuhin dipikir Elisa. Tapi Elisa sengaja tidak keluar supaya Naaman pergi melakukan perintahnya. Elisa sengaja tidak keluar supaya Naaman melihat yang menyembuhkan dia bukanlah Elisa tapi Tuhan. Kita pada saat kita sakit atau kita tertekan atau apa, kita selalu mengandalkan orang di kiri kanan kita. Dia bisa tolong, kenapa dia nggak tolong? Dia bisa mengulurkan tangan, kenapa dia tidak mengulurkan tangan? Dia bisa melakukan ini, dia bisa melakukan ini, kenapa tidak? Saya bilang sama saudara, otak kita yang nggak benar. Kenapa? Kita menjadikan orang, manusia yang fana itu menjadi Tuhan. Yang seharusnya kita menjadikan Tuhan itu segala-galanya. Yang bisa nolong kita, yang bisa membawa kita keluar dari setiap persoalan. Kita selalu ngelihat siapa yang bisa bantu saya, siapa yang bisa tolong saya. Siapa yang bisa melerai masalah ini? Siapa yang bisa nyembuhin saya? Kenapa? Fokusnya di saya terus. Kalau saudara fokusnya di saya terus, saudara akan kecewa dengan banyak hal. Mulai hari ini, alihkan fokus saudara bukan di saya, tapi di Tuhan. Saya percaya otomatis saudara akan mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Saya yakin saudara akan mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Kenapa? Kalau fokusmu kepada Tuhan, bukan kepada dirimu sendiri, saudara akan mengalami kelegaan atau kelepasan yang sebenar-benarnya. Stop mengandalkan siapapun dan stop mengandalkan apapun yang bisa menolong saudara. Berhenti di situ. Terus ayat berikutnya. Ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Iya. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Lihat ya, Naaman bawa harta sedemikian luar biasa banyaknya. Minggu lalu saya udah bahas, emas yang dia bawa aja, itu di lain perak ya.
Di lain perak yang dia bawa emas aja itu sekitar 30 miliaran. Seharga 30 miliar. Bisa bayangin, begitu 30 miliar itu, kalau saudara jadi Elisa, saudara bikin apa? Naaman ini bilang, gue mau kasih nih ke lu. Saudara bikin apa? Iya, sorry, maaf. Kadang-kadang ketika kita ngeliat orang punya uang, otak kita kotor kok. Kita belajar mematikan semua itu. Supaya apa? Supaya kita melihatnya bukan siapa yang bisa nolong kita, tapi yang kita lihat bagaimana caranya Tuhan nolong kita. Bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Saya ingetin sekali lagi kepada saudara. Tolong ingetin, pelayanan tidak bisa dibeli. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara melihat itu, sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Tapi dia bilang, aku serahkan semuanya. Aku mau kamu terima persembahan ini. Tapi Elisa bilang apa? Sorry, aku gak terima apa-apa. Ekstrim banget. Sampai saya belajar satu hal di sini. Kalau pelayanan itu harus terlepas dari unsur materi. Saya ulang sekali lagi sama saudara, tolong ingetin. Pelayanan itu harus terlepas dari unsur materi. Kenapa? Pelayanan itu pemberian kita kepada Tuhan. Setuju? Bukan pemberian Tuhan kepada kita. Pelayanan itu penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah menyerahkan segala-galanya buat kita. Itulah pelayanan. Oleh sebab itu, saudara kalau lihat di sini, ini ekstrim banget. Kenapa Elisa tidak mau menerima? Karena dia sadar, bukan dia yang bekerja, tapi Tuhan. Bukan dia yang bekerja, tapi Tuhan. Ayat 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Lihat ya, begitu seseorang mengalami Tuhan secara pribadi, dia langsung bilang, aku tidak akan menyembah Allah lain. Aku tidak akan mempersembahkan korban kepada Allah lain. Terus dia bilang, kasih aku tanah, aku mau bikin mesbah. Aku mau bikin mesbah buat Tuhan. Bukan kepada Allah lain, tapi kepada Tuhan. Tapi di ayat 18 dan 19, ini terjadi satu hal yang heran. Saudara coba tolong baca lagi di sini. Baca lagi ayat 17. Tolong baca sekali lagi di ayat 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, sekarang lihat ayat 18 dan 19. Ayat 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana. Jadi dia tahu dia adalah pendamping dari raja. Dia bilang apa? Lihat ya, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, terus? Dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Ayat 19. Ayat 19.
Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Iya. Dia sampai bilang gini, "Kak, aku belum bisa. Aku pasti akan diajak sama raja ke kuil Rimon. Dan aku harus beribadah di sana. Tapi hatiku menolak." Kenapa? Kenapa Elisa bilang pergilah dengan selamat? Kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan yang paling masuk akal, mungkin saya pikir gini. Ini orang baru belum 1 hari, masih beberapa detik, baru berapa menit terima Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan apa-apa dari dia. Ngerti nggak? Kalau saudara dari agama lain, misalnya dari kepercayaan lain, tiba-tiba saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi masih banyak keberatan-keberatan di dalam saudara. Apakah tugas hamba Tuhan menghakimi? Apakah tugas hamba Tuhan menghakimi? Tugas hamba Tuhan adalah menuntun. Betul? Tugas hamba Tuhan adalah menuntun, bukan menghakimi. Oleh sebab itu dia bilang, pergilah dengan selamat. Tapi permasalahannya di mana? Kita yang sudah, istilahnya sudah karatan di dalam Kristen, masih toleransi sama banyak hal. Ini permasalahan fatal. Saya coba ibaratin gini, kalau saudara udah berumur, misalnya saudara ngelihat Pak Yogo, terus lihat Pak Yogo pakai celana monyet misalnya. Pakai celana monyet, baju pop. Lengannya lengan pop gitu. Pasti saudara ketawa dong. Kenapa? Ini bukan usianya dia untuk begitu. Nah, yang saya permasalahan di mana? Ketika saudara sudah dewasa rohani, tapi saudara masih toleransi sama dosa, toleransi sama kesalahan, toleransi sama penyembahan. Ini jangan pernah bilang, Tuhan gak pernah menghakimi kita. Kalau saudara lihat ini, saudara akan lihat Naaman ini baru beberapa menit. Kita nggak bisa mengharapkan sesuatu dari dia. Dia butuh tuntunan, dia butuh bimbingan. Setuju? Oleh sebab itu, tugas Elisa bukan menghakimi. Dia bilang cuman pergilah dengan selamat. Kenapa? Karena nanti setelah kamu pergi dan kamu banyak belajar, setelah kamu banyak belajar, kamu akan ngalamin banyak penderitaan. Karena percaya Tuhan. Tapi permasalahannya, begitu kita sudah percaya Tuhan, sudah ikut Tuhan, permasalahannya bagaimana kalau saudara terus menerus kompromi sama dosa? Permasalahannya kan di situ. Kita sudah begitu lama ikut Tuhan, kita sudah begitu lama ikut Tuhan, tapi kita masih terus merasa diri kanak-kanak. Kita tahu banyak, tapi kita banyak sekali belaga nggak tahu. Akhirnya ini jadi masalah. Kalau saudara sudah begitu lama ikut Tuhan, siapa yang di sini baru 1 hari terima Yesus? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Jadi bukan alasan saudara untuk kompromi. Bukan lagi alasan ini menjadi kompromi, alasan saudara untuk kompromi sama dosa-dosa. Tapi saatnya saudara bilang tidak sama dosa. Kalau saudara tidak pernah bilang tidak sama dosa, saudara, maaf sekali lagi. Kalau saudara nggak pernah bilang tidak sama dosa, Tuhan nggak akan bilang tidak sama saudara. Saya berharap saudara bisa ngerti. Ngerti? Sekarang lihat ayat 20. 2 Raja-Raja 5 ayat 20. Berfikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah,
Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Siapa ini? Siapa ini? Si Gehazi siapa? Bujangnya Elisa. Elisa tidak menerima persembahan, bujangnya yang kejar. Dia bilang, wah terlalu ini nih, si Naaman nih terlalu aneh nih, masa nggak mau terima persembahan sama sekali. Elisa, masa nggak mau terima persembahan sama sekali? Terus dia bilang, dia kejar deh si Naaman. Terus dia pikir kalau dia kejar Naaman dia bisa aman. Kenapa? Karena yang dikejar namanya Naaman. Dia pikir dia bisa aman. Terus lanjutkan. Ayat 21. 21. Ya, Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Shalom katanya. Terus Jawabnya, "Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." dia nggak minta banyak, dia cuma setalenta perak dan 2 potong pakaian. Dia cuma minta itu. Tapi permasalahan di mana? Dia bohong. Betul nggak? Dia bohong nggak? Bohong nggak? Dia bilang apa? Elisa yang nyuruh dia. Dia bilang Elisa nyuruh saya. Kasih dong setalenta perak dan sepotong pakaian. Terus lanjutkan. Ayat 23. Naaman berkata, "Silahkan, ambillah 2 talenta. Silahkan ambil katanya. Dia minta berapa? 2. Dia mintanya berapa? 2. Dia minta berapa? Baru berapa detik, udah lupa. Dia minta berapa? 2. 1 kan? Tumben kamu bisa. Dia minta 1, dikasih 2. Terus? Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Dia cuman kasih 2 talenta perak dan 2 potong pakaian. Oke. Yang pasti ini bukan pakaian second lah. Oke. Dikasih pakaian baru. Dikasih 2 potong pakaian dan 2 talenta perak. Terus? Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini menganut semuanya di depan Gehazi. Gehazi bohong kan? Bohong kan? Terus lanjutkan. Dia bohong sama siapa? Naaman. Terus lanjutkan. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Ya, saya bilang Gehazi dirasuk oleh roh ketamakan. Dirasuk oleh roh ketamakan. Terus 25. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari Terus? mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Bohong kan? Bohong lagi. Dia udah bohongin Naaman, sekarang bohongin Elisa. Terus? Tetapi kata Elisa kepadanya, Elisa gak bisa dibohongin. Terus? "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya Lihat ya. mendapatkan engkau?" Lihat ya, aku gak pergi, tapi aku tahu aku ikut pergi sama kamu. Aku ngeliat apa yang kamu lakuin. Saya bilang, Elisa ini kayak CCTV. Nanti kalau saudara lihat lanjutannya, Elisa bener kayak CCTV. Bisa bayangin ya, Ben Hadad ngomong di kamar untuk nyusun strategi nyerang orang Israel. Elisa bisa tahu.
Semua yang di strategi-strategi dia, di kamar pribadinya untuk nyerang Israel, semua kebongkar. Dan itu bukan 1 kali 2 kali. Berkali-kali. Saya bilang, Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia kepada saudara. Saya ulang sekali lagi, Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia kepada saudara. Kalau saudara dekat sama Tuhan. Bukan, jangan bilang rahasia orang lain. Jangan pernah bilang rahasia orang lain, tapi rahasia Tuhan. Banyakan orang yang mau ngebongkar apa? Rahasia orang lain. Gue tahu nih, dia nih. Oh, dia nih tukang selingkuh nih. Tuhan yang bilang. Tuhan yang ngomong katanya. Saya meragukan hal itu jujur. Kalau Tuhan sampai ngomong ke dia nggak akan ngomong ke orang lain. Ini etika dari satu pelayanan. Tuhan ngomong tentang kamu misalnya ke saya. Apa saya perlu ngomong ke Claudia? Perlu nggak? Nggak perlu, saya nggak perlu. Apa yang disampaikan dari Tuhan, saya nggak perlu sampaikan ke siapapun di luar. Tugas saya hanya berdoa buat dia. Jadi saya meragukan kalau seorang istri bilang gini, Pak, Tuhan kasih tahu saya, suami saya sedang selingkuh. Kita berapa kali ya ngalamin itu ya? Saya bilang, saya yakin itu bukan Tuhan. Saya yakin itu bukan Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan yang ngasih tahu, pasti kamu gak usah kasih tahu ke orang lain. Kamu diam aja duduk di kamar, berdoa aja. Permasalahannya di mana? Begitu kita dapat itu dan kita ngomong kemana-mana, iya lo tukang selingkuh lo, akhirnya berantem sama suami istri. Kenapa? Lu kok tahu? Dari Tuhan katanya. Perbuatan setan yang bongkar setan. Ngerti gak? Ngerti? Saya ulang sekali lagi, perbuatan setan yang bukan setan. Itu cara dia memecah belah segala sesuatu. Beda dengan Elisa. Elisa ini seorang guru spiritual buat Gehazi bujangnya. Nanti saudara akan lihat, dia punya sekolah seperti sekolah hamba Tuhan buat hamba-hamba Tuhan. Dia miliki sekolah buat hamba-hamba Tuhan. Terus lanjutkan. Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun. Lihat gak? Dia cuma dapat 2 talenta. 2 talenta perak. Betul? Bisa beli apa 2 talenta perak? Bukan kebun saja, tapi kebun-kebun. Dia bisa beli tanah yang banyak. Terus lanjutkan. Kebun jaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Lihat ya, dia cuma dapat 2 talenta perak, tapi dia bisa beli segalanya. Berarti 2 talenta perak harganya berapa itu? Dulu dihargain berapa? Saudara bisa perhatiin nggak? Dengan 2 talenta perak dia bisa memperoleh kebun-kebun, kebun jaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Dia bisa memiliki aset yang begitu banyak dengan 2 talenta perak. Gelap mata dia. Saya coba ya, saudara simak ya. Naaman itu berdiri di hadapan raja. Kenapa? Karena dia panglimanya. Betul? Gehazi berdiri di hadapan nabi. Kemudian Naaman berdiri di hadapan nabi. Sementara Gehazi terhilang. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Dulu kita berdiri di hadapan dunia. Sekarang kita berdiri di hadapan Tuhan. Jangan sampai gara-gara mamon, gara-gara kedagingan, gara-gara kenikmatan sementara, saudara terhilang seperti Gehazi.
Saya cuma bilang, berapa saudara mau menukar karunia keselamatan yang Tuhan telah beri? Saudara bisa lihat, saya yang di sini lama pasti udah tahu deh. Saudara tahu, apakah Yakob seorang pendusta? Yakob pembohong bukan? Bukan. Yakob itu bukan pembohong. Yakob itu menggenapi rencana Tuhan. Kenapa? Karena Esau telah menjual hak kesulungannya. Kalau saudara pelajarin benar-benar, itu benar loh. Tuhan udah ngomong dari dia masih di kandungan. 2 bangsa ada di dalam perutmu, 2 suku bangsa. Yang muda akan menjadi tuan bagi yang tua. Nah, yang genapin siapa? Yakob. Siapa yang ngomong pertama? Siapa yang nubuatin? Tuhan. Memang Tuhan yang berencana begitu. Ini kan melambangkan manusia daging sama roh. Daging harus lahir duluan. Daging harus lahir duluan. Roh itu belakangan, manusia roh belakangan. Saudara kan lahir pertama nggak mungkin langsung begitu lahir brojol bak langsung saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak mungkin. Saudara ngalamin proses pendidikan dan sebagainya sampai akhirnya saudara baru bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Manusia roh lahir belakangan. Tapi siapa yang menjadi tuan dalam hidup kita hari ini? Halo? Siapa yang menjadi tuan dalam hidup kita hari ini? Apakah daging atau roh? Kalau roh yang menjadi tuan dalam hidup kita, kita pasti akan terbang ke awan-awan. Tapi kalau daging yang menjadi tuan dalam hidup kita, kita pasti akan masuk ke dalam tanah. Saya bilang sama saudara, Naaman berdiri di hadapan raja, Gehazi berdiri di hadapan nabi. Naaman kemudian berdiri di hadapan nabi, Gehazi terhilang. Saudara tolong simak baik-baik. Gadis kecil orang Israel yang diculik, apa yang terjadi? Dia membantu Naaman mendapatkan solusi, betul gak? Tapi Gehazi mengeksploitasi Naaman dengan kepentingannya. Saya ulang sekali lagi. Pembantu gadis kecil Israel ingin menolong Naaman, tapi Gehazi mengeksploitasi Naaman. Coba saudara lihat Kisah 20 ayat 32 sampai 35. Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. 3. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ya. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ya. Paulus bilang, aku berusaha tidak menyusahkan kamu dengan segala hal. Aku berusaha tidak menyusahkan kamu dalam segala hal. Terus? Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Kalau saudara punya, saudara nggak salah kalau nolong. Kalau saudara berlebih, saudara nggak salah kalau saudara bisa menolong. Tapi pertolongan yang saudara bikin, jangan sampai itu menjadi seperti alasan untuk saudara mendapatkan hormat dari manusia. Kenapa? Karena apa yang saudara sudah tabur, itu biar Tuhan yang mengembalikannya, bukan manusia.
Kalau saudara menabur sesuatu dan manusia mengembalikannya, tuh saudara kehilangan upah di sorga. Tapi kalau saudara menabur dan Tuhan yang mengembalikannya, saudara akan mendapatkan upahnya di kekekalan. Terus? Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya jujur ya, saya boleh ngomong jujur, fair sama saudara. Saya belajar banyak dari istri saya. Saya cuman bilang, saya di hati saya mengagumi dia. Kenapa? Dia punya hati luar biasa. Dia nggak punya pun dia bisa ngasih ke orang, dia bisa bela-belain ngasih ke orang. Kalau saya lebih banyak pakai ini. Tapi dia enggak. Saya banyak belajar dari dia. Saya bersyukur saya dipertemukan dengan orang yang seperti ini. Saya yang selalu pakai otak, dia yang selalu pakai hati. Diketemukan di tengah-tengah, kita pakai iman berdua. Amin. Jadi yang belum punya jodoh, mintalah sama Tuhan. Tuhan, beri saya, bukan yang mancung, bukan yang putih, bukan yang tinggi. Asal satu Tuhan, jangan pelit aja. Kalau udah pelit, udah deh kacau deh semuanya. Rusak semuanya. Luar biasa. Itu keluarin dompet lebih susah dari keluarin mulut, keluarin perkataan. Susah banget keluarin dompet. Mendingan keluarin omongan, ucapan. Keluarin omongan gampang. Wah, gua tolong. Begitu keluarin dompet, aduh. Tapi saya ngelihat istri saya enggak. Di dalam hati saya ngagumin dia. Sangat. Saya bilang luar biasa ini orang. Berapa kali waktu Tuhan tumpangin, sorry maaf ya, saya bukan ngagungin dia. Tapi waktu Tuhan ngomong sama dia, selalu Tuhan ngomong gini, kamu punya hati seperti hatiku. Saya suruh jalanin seperti dia, saya nggak mampu. Tapi Tuhan mempertemukan dia sama saya, supaya kita bisa jalan sama-sama dengan cara Tuhan. Lihat ya, saudara simak ya. Gehazi menginginkan dunia. Akhirnya dia jadi sakit seperti dunia. Setuju? Setuju? Naaman melepaskan dunia. Dan dia menjadi sembuh seperti sorga. Kalau saudara, saya berapa kali saya ngomong sama saudara. Saudara nyimak gak sih? Lebih baik bertobat daripada berobat. Kenapa kita lebih senang berobat daripada bertobat? Kita lebih suka berobat daripada bertobat. Kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, bertobat daripada nanti keburu berobat. Mending kalau dapat BPJS. Ingat ya saudara ya. Saudara pernah dengar ilah zaman apa aja? Ilah zaman itu ada hedonisme, materialisme, individualisme, egoisme. Ya, hedonisme apa? Kita mengingini semua yang mewah. Semua yang mewah kita ingini, itu hedon. Kita menghargai orang berdasarkan taraf hidup, taraf pikiran kita, itu hedon. Kalau jam saya begini, jam kamu lebih gimana? Jam kamu lebih jelek, lu lebih rendah dari gue. Itu hedon. Saudara lihat, ada parkir khusus buat Lexus di mall-mall, betul gak? Ada gak parkir khusus buat Nissan Livina di mall?
Nggak ada Nissan Livina. Khusus Nissan Livina. B1912 SI. Nggak ada. Kalau saudara bilang, lu parkir sendirian di bawah. Saya bilang, kalau saya suruh orang lain parkir sini akan iri. Lebih baik harus ada satu yang di sini, yang lain biarin di sana. Ngerti tidak? Hedon kan? Saudara pergi ke mall, pergi makan, saudara ngelihat orang, satu meja semuanya pegang HP. Anaknya pegang HP, mamanya pegang HP. Lihat ya, united but divided. Kelihatannya bersatu, tapi terpecah-pecah semuanya. Dibilang Nokia connecting people. Saya bilang enggak, sekarang Android dividing people. Kenapa? Satu kamar, satu rumah udah nggak ngobrol lagi. Sekarang udah ngobrolnya sama orang lain di HP. Orang tua punya dunia sendiri, anak punya dunia sendiri. Itu udah individualistis. Kita jadi orang materialistis. Kita takarin semuanya soal uang. Akhirnya juga kita jadi egois. Yang penting gue survive, yang penting gue bisa, yang penting gue menang. Yang lain mau biarin aja. Saudara silakan lihat ya, silakan lihat saudara di Google. Bener gak yang saya ngomong? Ini akibat HP. Akibat HP mulai merajalela. Apa yang terjadi? Angka perceraian itu naik tajam. Silakan lihat di Google. Ketika sosial media mulai merambah, itu angka perceraian naik tajam. Kenapa? Gue udah gak nyambung sama bini gue udah gak nyambung sama suami gue. Gue nyambungnya sama orang lain. Bukankah ini cara kerja iblis? Saya bilang kalau saudara tidak benar-benar berubah, lepasin tangan saudara dari handphone. Lepasin tangan saudara dari sosial media terus-terusan. Saya bilang, you tidak akan bisa survive. Even kita bilang saat ini saya ngurusin soal pelayanan, soal yang berbau rohani. Saya ngelihat berbau rohani. Di balik rohani ada roh jahat juga yang muncul di situ tiba-tiba. Setuju gak sih? Setuju. Oleh sebab itu, jangan terikat dengan handphone. Oke? Suami istri ngobrol lah. Mentang-mentang ada pulsa, ngobrolnya pakai chatting Pak di kamar. Oke? Enggak gitulah. Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Lihat ya, simak. Orang yang meninggalkan semua untuk Tuhan akan dikembalikan berlipat kali ganda. Tapi orang yang tinggalin Tuhan demi keinginan diri sendiri akan kehilangan segala-galanya. Saya ulang sekali lagi, orang yang tinggalin semua untuk Tuhan dikembalikan berlipat kali ganda. Tapi orang yang tinggalin Tuhan demi keinginan sendiri-sendiri akan kehilangan segala-galanya. Ini fair. Jangan bilang, Pak susah banget ya Pak ngelepasin dosa. Saya cuma bilang sama saudara, tolong simak nih, tolong simak. Tidak ada dosa yang terlalu berat, kecuali kita yang terlalu keras dan bebal. Bisa nangkap gak? Bisa nangkap gak? Ikuti, tidak ada dosa yang terlalu berat untuk dilepaskan, kecuali
Kita yang terlalu bebal dan terlalu keras. Nggak ada dosa yang susah banget sih ngelepasinnya. Nggak ada, kecuali kita sendiri yang bebal. Selama ada Tuhan, gampang banget ngelepasin dosa. Tapi permasalahannya di mana? Kesulitannya adalah melawan diri kita sendiri yang terlalu bebal. Amin. Oke, sekarang kita lanjut ke 2 Raja-Raja 6. Mulai dari ayat 1 langsung sampai ayat 7 aja baca deh. Saya berusaha cepat. 2 Raja-Raja 6 ayat 1. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Ini rombongan nabi, ini yang berarti dia punya sekolah. Sekolah untuk hamba-hamba Tuhan. Tapi memang saudara perhatiin enggak? Tadi mau dikasih uang kan? Mau dikasih aset kan? Betul? Tapi dia nggak mau. Tapi lihat apa yang terjadi di sini. Rombongan nabi. Coba lihat ya. Mereka butuh tempat tinggal, tapi mereka nggak punya. Dia bilang terlalu sesak, udah sempit nih, udah nggak muat lagi. Terus? Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, "Pergilah." Terus? Ayat 3, lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Iya, 4. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Iya. Jadi mereka tebang pohon untuk apa? Untuk bangun tempat tinggal buat rombongan nabi ini. Buat anak-anak didiknya dari Elisa. Terus? Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Ya kalau sekarang mungkin mata kapak jatuh kita bodoh amat. Beli lagi. Saudara bisa bayangin, zaman dulu ini adalah barang yang sangat langka. Dan ini sangat mahal. Bisa bayangin tadi 2 talenta perak. Itu bisa beli kebun, bisa beli kebun zaitun, kebun anggur, kebun-kebun. Bisa dapetin budak laki-laki, budak perempuan. Dengan 2 talenta perak. Nah ini mata kapak dari besi. Susah dapetinnya. Dan mahal sekali. Elisa gak punya uang. Terus apa yang terjadi? Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Ya. Terus? Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saya tanya sama saudara, ini mematahkan teori gravitasi bukan? Ya, mata kapak berat dari besi tenggelam ke dalam air, dilempar kayu, dia bisa timbul lagi. Saya tanya sama saudara, mata kapak ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang berharga, betul? Kita telah kehilangan sesuatu yang berharga. Apa yang hilang dari kita, yang paling berharga? Wujud Allah atau gambar Allah. Nah kenapa Elisa melempar kayu ke air dan mata kapak itu muncul kembali? Ada yang bisa jawab? Iya, kayu melambangkan salib. Kayu melambangkan salib. Ketika mata kapak yang sangat berharga itu hilang, masuk, tenggelam ke dalam air, Elisa melemparkan kayu yang melambangkan salib, mata kapaknya muncul kembali. Sesuatu yang berharga kita dapat kembali, yaitu gambar Allah, wujud Allah, lewat salib. Halo, ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Saya berharap saudara bisa ngerti. Beda ya Elia sama Elisa. Elia itu sendirian.
Elisa itu punya rombongan. Elia itu konfrontatif banget sama raja. Elisa lebih bisa membangun hubungan. Elia enggak, makanya Elia waktu ditanya Tuhan, ngapain kamu di sini? Aku sendirian bergiat bagi Tuhan. Sendirian, enggak ada yang lain. Tapi lihat Elisa, dia punya rombongan. Dan dia masuk dalam posisi aman sama Raja Israel. Kenapa? Walaupun ini keturunan dari Ahab, Yoram, tetap dia masih bisa bangun hubungan. Walaupun dia pun konfrontatif dengan Yoram. Saudara ingat berapa minggu lalu saya pernah khotbahin, Yoram datang, dia bilang, apa urusan lo? Gue gak ada urusan sama lo. Kalau bukan karena Yosafat, gue gak akan tolong lo. Bisa bayangin nih nabi nih, raja digituin. Kita kehilangan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Dan salib memulihkan semua yang hilang dari kita. Efesus 2 ayat 1 sampai 6. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu sudah mati, kenapa kamu hidup lagi dalam pelanggaran itu? Kamu adalah ciptaan yang baru, kenapa kamu kembali lagi ke dosa-dosa itu? Terus, kenapa sampai hari ini belum kamu lepasin dosa itu? Terus, Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. kamu dulu ikut jalan dunia, terus? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terus? Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Iya, kita semua dulu begitu, kita hidup dalam hawa nafsu, terus? Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita nih orang jahat kok, kita orang jahat, kita harus dimurkai, terus? Sama seperti mereka yang lain. Terus, 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kita mengalami keselamatan. Kita sudah mati dari pelanggaran itu, jangan hidup lagi di dalam pelanggaran itu. Terus ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan Kita dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru, kita hidup dalam hidup yang baru. Terus. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara punya kafling satu di sorga. Setiap saudara di sini punya satu tempat di sorga. Percaya gak sih? Percaya gak? Jadi gimana Pak? Kerjakan apa yang harus kamu kerjakan selama di dunia ini. Kenapa? Karena kamu punya kafling. Kafling kosong, saudara kalau nanti kafling kosong, saudara di sana gak ada atap, gak ada apa. Ngapain? Isi dong bahan bangunannya. Gimana caranya? Lakukan pekerjaan Tuhan. Ya, saya pernah waktu itu lagi ibadah. Tuhan tiba-tiba ngomong gini, nak, rumahmu besar tapi belum jadi. Saya nangis loh. Saya nangis, wah Tuhan rumah gue belum jadi. Rumah gue belum jadi. Waduh. Terus saya ngomong sama satu hamba Tuhan, siapa saya lupa. Saya bilang, Tuhan bilang gitu. Tuhan bilang, iya lu belum mati. Kalau udah mati rumah lu udah jadi. Oh iya benar. Selama kita masih hidup, kita supply bahan bangunannya ke sana. Apa yang gue bisa kerjain buat Tuhan? Apa yang gue bisa kerjain buat Tuhan? Itu supply bahan bangunan ke sana. Sorry ya, gue gak mau ngangkat sampah. Gue habis pedicure. Sorry ya, gue gak mau yang kotor-kotor, kerja kotor-kotor. Sorry, buat Tuhan gue gak mau. Salah. Kenapa? Tanpa saudara sadar, saudara tidak mau bangun bangunan ke sana. Saudara simak ya,
Ini yang terakhir deh, yang terakhir. Udah jam 1:01. Ini yang terakhir. Mujizat. Kalau saudara ngelihat mujizat, saya split jadi 2. Satu, mujizat itu melambangkan kuasa. Setuju? Setuju. Karena di dalam mujizat pasti tersirat kuasa. Amin. Tapi di dalam mujizat juga tersirat tanda. Setuju gak sih? Kalau saudara ngalamin mujizat, itu pasti ada kuasa dan ada tanda. Kalau bahasa Yunaninya dunamis dan semeia. Saudara ngalamin kesembuhan. Itu kuasa yang lagi bekerja. Dan di balik kesembuhan itu ada tanda yang Tuhan mau. Kita tahu. Jadi ada meaningnya, ada meaning dari setiap mujizat. Simak ya. Waktu Yesus, saya udah pernah khotbahin. Yesus, ada orang buta nih. Ada orang buta dari lahir. Ingat gak ceritanya? Yesus bikin apa? Dia ngeludah di tanah, dia aduk, dia tempel ke mata orang buta. Coba saya bikin. Saya ludahin tanah, saya aduk-aduk, saya tempel ke mata kamu. Yang melihat jadi buta. Ingat gak sih, ngerti gak sih maknanya? Ingat, ludah itu keluar dari mulut, firman. Tanah itu kita manusia. Jadi kita manusia bercampur dengan firman. Terus kita pergi ke kolam Siloam, artinya yang diutus. Kita dibasuh, kita dibersihkan. Baru mata rohani kita bisa ngelihat. Kalau nggak begitu, mata rohani kita nggak bakal bisa melihat. Ngerti? Makanya di dalam mujizat itu ada tandanya. Di dalam mujizat itu ada kuasa dan ada tanda. Ada meaning di balik ini semua. Ingat waktu Tuhan bilang, Tuhan kasih makan nih 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Setelah dia kasih makan 5.000 orang itu, Tuhan bilang apa? Akulah roti yang dari surga. Itu meaningnya. Yang pertama itu tandanya. Tuhan kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Setuju? Berikutnya Tuhan masuk, langsung Tuhan ngomong, akulah roti yang dari surga. Barang siapa memakan aku tidak akan mati. Ho ho ho. Ingat, lihat ya, lihat lagi ya. Waktu Tuhan ngaduk tanah, kasih ke mata orang buta langsung melihat. Terus kemudian khotbahnya Tuhan apa? Akulah terang dunia. Ngerti gak sih? Jadi tanda, Tuhan mau ada meaningnya di balik tanda itu. Kita bergumul soal mujizat, tapi saudara sadar gak? Setiap masalah itu ada meaningnya, ada maknanya. Dan kalau saudara bisa ngelewatin masalah demi masalah sampai hari ini, itu pun mujizat. Dan di balik mujizat itu ada meaningnya, ada tandanya. Ada meaningnya, ada artinya, ada maknanya di balik itu semua. Kalau saudara masih bisa napas sampai hari ini, bukankah ini kuasa dari Tuhan? Amin. Bukankah ada maksud Tuhan di balik nafas saudara hari ini? Setuju? Kenapa kita nggak mencari maksudnya Tuhan di balik nafas kita hari ini? Kenapa? Karena kita begitu bebal. Kita begitu pusing sama hidup kita. Kita nggak pernah pusing sama pekerjaan Tuhan. Saya bilang sama saudara, saudara semua di sini sudah punya kafling. Permasalahannya gimana? Isi enggak, bawa enggak material-materialnya ke sorga? Bangun enggak rumahmu sendiri di sorga? Lakukan enggak apa pekerjaan Tuhan, apa maunya Tuhan?
Mujizat bukan sekedar power, tapi ada meaning di baliknya. Mujizat Elisa itu bersifat redemptif dan restoratif. Nanti saya akan jelasin deh. Kapan kalau nanti ada waktu saya akan jelasin lagi. Kenapa ya Elisa waktu bangkitin orang mati, kenapa dia harus tidurin orang di atasnya? Kenapa mulutnya harus ketemu mulutnya terbuka sama orang mati ini? Kenapa mata ketemu mata? Kenapa telapak tangan ketemu telapak tangan? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab gak apa-apa, kita terusin sekarang. Yang bisa jawab saya beri handphone saya. Tapi kalau saya sudah diangkat Tuhan. Nih ya, gak apa-apa deh saya jelasin. Mulut itu nafas Allah. Saudara tidak bisa memberi kehidupan kepada orang lain kalau saudara pun tidak hidup. Setuju? Saudara tidak bisa memberi kehidupan kepada orang lain kalau saudara pun tidak hidup. Mata. Saudara akan melihat dengan penglihatan yang baru. Tangan. Kenapa telapak tangan harus ketemu? Telapak tangannya dilebarin, Elisa tidurin kan. Telapak tangan ketemu telapak tangan. Kenapa? Karena saudara bukan hanya dapat nafas dari sorga, kehidupan yang baru dari sorga, saudara juga dapat penglihatan yang baru dari sorga. Saudara pun akan melakukan pekerjaan yang baru dari sorga dengan tanganmu. Amin. Nah ini maksudnya. Kenapa harus ditidurin di atasnya? Bisa bayangin kalau orang mati saya tidurin di atasnya, mati 2 kali. Kenapa harus ditidurin? Itu tandanya saya memberi dia kehidupan. Saya memberi dia kehidupan. Saudara tidak bisa memberi kehidupan kalau saudara pun tidak hidup. Setuju? Amin. Kita lanjutkan kapan nanti kalau Tuhan berkenan.